Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya mahasiswa dari STAI Kuala Kapuas, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul beberapa pendekatan studi di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian apa itu studi Islam. Apa itu pendekatan di dalam studi Islam? Pendekatan itu adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Adapun beberapa pendekatan di dalam studi Islam adalah yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Menurut Lobis, pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan normatif diklarifikasikan menjadi 3. Misionaris tradisional, yaitu pendekatan yang bertujuan merubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu serta penyakinan akan pentingnya peradaban misionaris, seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan menjajah Indonesia. Mereka tidak hanya meyakinkan betapa kuatnya peradaban yang mereka miliki, tetapi juga menyebarkan agamanya, yaitu agama Kristen. Apologetik, pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang terlindas arus modernitas agar bangkit dan percaya dengan identitas keislamannya. Edilik, pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim dengan berorientasi negatif tentang orang muslim dengan muslim yang berorientasi penyimpang, supaya tercapai perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka, perlawanan, dan saling menghina. Yang kedua adalah pendekatan antropologis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Menurut ilmu Tuhan, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan masa lampau. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia, terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan antropologis ini adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kajian antropologi dibagi 4, yaitu intelektualisme, yaitu mempelajari agama dari sudut pandang intelektual, yang mencoba melihat definisi agama dalam setiap masyarakat, kemudian melihat perkembangannya dalam suatu masyarakat. A.V. Taylor mengemukakan bahwa agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supernatural, strukturalis, fungsionalis, dan Malinowski bertujuan mengetahui titik pandang pemikiran masyarakat sederhana dan hubungannya dengan kehidupan, serta mengatakan pandangan-pandangan mereka tentang dunia. Aliran historis Evan Pritchard dalam penelitiannya mengatakan bahwa aliran historis adalah membandingkan struktur masyarakat dan kebudayaan yang berbeda.
Yang selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Sosiologis berasal dari bahasa Latin socios, artinya teman atau kawan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni mengandung cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi lebih besar. Agama lebih memperhatikan bidang sosial. Hal ini dapat kita lihat jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa perbandingan ayat ibadah dengan muamalah adalah 1:100 dan sholat berjamaah lebih baik daripada sendiri 1:27. Yang keempat adalah pendekatan teologis. Teologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi berasal dari bahasa Yunani theos yang berarti Allah, Tuhan. Logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan-Tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang berkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis dibagi menjadi 3, teologi normatif atau apologis. Pendekatan teologi normatif adalah sebuah memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu yang ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya dianggap paling benar dibandingkan yang lain. Teologi dialogis, pendekatan teologi adalah mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Teologi ini bertolak dari perspektif teologi Kristen. Yang kelima adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologi adalah sebuah studi Islam dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Tokoh fenomenologi adalah Edmond Husserl, Alfred Schulta. Mereka mengungkapkan bahwa diam merupakan tindakan untuk mengungkapkan pengertian sesuatu yang sedang diteliti, sedang diam akan mengetahui perilaku orang lebih lanjut. Tujuan fenomenologi menginterpretasikan suatu teks berkenaan dengan persoalan agama dengan setepat-tepatnya. Merekonstruksi suatu konflik tempat suci atau kuno, menerangkan permasalahan suatu cerita dari mitos, memahami struktur dan organisasi dari suatu kelompok masyarakat religius dengan kehidupan sekitar. Yang keenam adalah pendekatan filosofis. Kata filosofis berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Menurut Purwadarmita,
filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan, dengan akal budi, mengenal sebab-sebab asas-asas hukum dan sebagainya terhadap sesuatu yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal atau rasional. Ukuran benar dan salahnya ditentukan dengan penilaian akal, apakah bisa diterima oleh akal atau tidak. Yang ketujuh adalah pendekatan historis atau sejarah. Historis adalah suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa yang menggunakan unsur-unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. Al-Quran terdiri dari dua bagian, yaitu tentang konsep-konsep dan kisah sejarah perumpamaan. Dari sejarah perumpamaan inilah seseorang bisa mengambil hikmah. Yang 8 adalah pendekatan politis. Teori politik normatif adalah cara untuk membahas lembaga sosial, khususnya berhubungan dengan kekuasaan publik, dan tentang hubungan antar individu di dalam lembaga politik, disebut juga sebagai moral atau etika. Perlawanan menghadapi penjajah merupakan pergerakan politik Islam yang kemudian menjadi pembentukan negara Indonesia. Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan, serta perdamaian pada masyarakat. Pendekatan politis dibagi menjadi 5, yaitu pendekatan politis dikonvensionalisasi secara garis besar untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara. Seluruh identitas keyakinan, simbol-simbol kelompok harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan politis dekonvensionalisasi adalah pendekatan atau usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Pancasila sebagai ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk menjadikan bernegara. Dari situ bukan berarti Islam kalah dengan Pancasila, tetapi di dalam Pancasila tersimpan nilai-nilai Islam, yaitu keesaan Tuhan, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan politis domestikasi Islam. Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia, tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Pendekatan politik skismatik. Aliran teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politis serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan di luar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priai.
Pendekatan politik trikotomi. Pendekatan ini dikembangkan Alan Sampson. Dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat. Pendekatan politik trikotomi. Pendekatan ini dikembangkan Alan Sampson. Dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tanggal seperti santri, yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai garis dan norma dalam berpolitiknya. Politik santri dibagi menjadi 3, yaitu fundamentalis, menetapkan agama dalam aspek kehidupan termasuk bernegara. Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun realisi bagi penerapan kepentingan Islam. Akomodasionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepintas tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berpikir atau alat negosiasi dalam berpolitik. Pendekatan politik kultural. Menurut Emerson, Islam adalah skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non-politik. Islam kultural memunculkan Islam yang lebih simpatik dan substantif. Dari penjelasan di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan kekuatan politik. 9, yaitu pendekatan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti jiwa dan logis yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali gambaran batin seperti iman, takwa kepada Allah. Perilaku seseorang dapat dilihat dari sesuatu yang dia yakini. Dengan psikologi akan diketahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan, serta sebagai alat memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang. Yang selanjutnya adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Dari pendapat tersebut, pendekatan interdisipliner adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan, karena dalam teori interdisipliner sangat penting dibanding hanya satu pendekatan saja. Contoh interdisipliner adalah seperti aborsi, perlu dilacak nas Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang larangan pembunuhan anak, dan tahap penciptaan manusia dihubungkan teori embriologi. Dari pendekatan interdisipliner akan memunculkan beberapa pendekatan baru dengan catatan perkembangan ilmu pengetahuan, adanya penekanan terhadap bidang pendekatan tertentu. Dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap. Dengan pendekatan interdisipliner akan memunculkan beberapa pendekatan studi Islam yang lain, sebagian besar dipengaruhi studi kawasan. Misalnya sastra Islam dan arkeologi, linguistik, sastra ekonomi ilmiah, doktriner, filologi atau cinta terhadap kata-kata, semiotika, mistis, dan lain-lain. Perkembangan pendekatan dalam memahami Islam adalah suatu yang wajar, sebab bila tidak, agama tidak akan mendapatkan perhatian. Analisis dari sepenggal pembahasan di atas dapat kita ketahui begitu pentingnya pendekatan dalam metodologi studi Islam melalui beberapa aspek-aspek, metode-metode yang mampu berkembang dalam kemajuan Islam pengetahuan pada zaman modern. Dalam hal ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran untuk mengantisipasi perkembangan dan
dan kemajuan studi Islam. Disinilah pentingnya menggali ajaran Islam untuk mewujudkan suatu kedamaian dan kesejahteraan suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi saya, yaitu pendekatan metodologi studi Islam adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek yang sesuai dengan cara pandangnya. Adapun pendekatan studi Islam antara lain, yang pertama, pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi lebih besar. Yang keempat, pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gaya dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Yang kelima, pendekatan teologis adalah sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan agama dianggap paling benar dibandingkan yang lain. Yang keenam, pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Yang ketujuh, pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang pendidikan yang didasari nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedelapan, pendekatan politis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada radik sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Yang kesembilan adalah pendekatan psikologi adalah geradim cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin. 10 adalah pendekatan interdisipliner adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil intisari ataupun pokok-pokok dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga berguna untuk kita semua. Semoga presentasi dari saya dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Rahmawati agar sekiranya dapat memenuhi tugas dari beliau. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.